Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan, memberikan keteguhan dalam menjalani, menapaki jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan rintangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, beliau sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah jalan. Beliau menggambar, kemudian beliau buat jalan yang lurus, kemudian beliau buat cabang-cabangnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabatnya agar senantiasa berada di jalan yang lurus. Walaupun di situ ada cabang-cabang jalan, yang mana itu adalah jalan-jalan yang akan menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW wasiatkan agar kita berada di jalan yang lurus hingga akhir hayat kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga kepada kaum muslimin yang senantiasa berusaha menapaki jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman nanti. Kaum muslimin wal muslimat wa abna'i at-talaba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan kembali untuk meneruskan pembahasan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada hadis yang ke-46. Berarti tinggal berapa hadis lagi? 4 hadis lagi. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan, ya. 4 hadis lagi, insyaallah. Kepada anak-anak ustaz yang catatannya bagus, ya, mulai dari awal, ya, lengkap catatannya, insyaallah ada hadiah nanti, ya, ketika kita sudah selesai mengkhatamkan kitab ini. Hadis yang ke-45 apa kemarin? Berkaitan dengan ya, berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal-hal yang diharamkan. Namun kenapa Imam Ibn Rajab Al-Hambali memasukkan hadis ini? Tentunya dengan pertimbangan kandungan yang sangat banyak dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir ibn Abdullah, di mana Rasulullah SAW menyebutkan 4 hal, ya, menyebutkan 4 hal, yang mana 4 hal ini ketika itu banyak dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Dan kondisi saat itu bagaimana kondisinya? Masyarakat jahiliyah baru masuk Islam, ya, kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah SAW pada Fathul Makkah
ya, setelah mereka kalah, tentu mereka menyerah kepada Islam, dan banyak di antara mereka yang masuk ke dalam Islam. Mereka baru, ya, dan mereka banyak yang melakukan, ya, jual beli seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang mana itu diharamkan di dalam agama Islam. Maka Rasulullah SAW ingatkan pada Fathul Makkah. Kemudian hadis yang ke-46 itu masih ada kaitannya dengan sesuatu yang diharamkan. Kemarin kita sebutkan ada, ya, benda, ya, yang mana itu dikatakan dengan ummul khaba'ith. Apa itu? Apa bendanya? Ummul khaba'ith, ibunya atau induknya keburukan. Apa? Apa? Siapa yang tahu? Masih ingat? Apa yang dikatakan ummul khaba'ith? Induknya keburukan? Al-khamru. Apa makna al-khamru? Khamar, ya, minuman yang memabukkan. Minuman yang memabukkan. Diingatkan lagi oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau nukil lagi hadis yang berkaitan dengan minuman keras. Saking perhatian, ya, agama Islam terhadap perkara ini. Kalau zaman sekarang gimana? Dilegalkan atau diilegalkan? Hah? Ya, kalau izin dilegalkan. Ya, ada tempat-tempat yang izin itu dilegalkan. Ya, kalau nggak izin ilegal dia. Nah, itu salah satu apa? Indikasi, ya, minuman itu dianggap hal yang biasa. Ya, padahal dalam agama kita sangat mewanti-wanti terhadap perkara ini, yaitu minuman keras. Kemudian kembali diingatkan dengan nukilan, ya, dari Imam Ibn Rajab Hambali tentang hadis yang membahas, ya, khusus berkaitan dengan minuman keras. Hadis yang ke-46. Naqra al-hadis. Kita bacakan hadisnya. Qala muallifu rahimahullah al-hadithu as-sadisu wal arba'un. An Abi Burdah an abihi Abi Musa al-Ash'ari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ila al-Yaman fasa'alahu an ashribatin tusna'u aw tusni'u biha faqala ma hiya qala al-bid'u aw al-bad'u bid'u aw al-bad'u wal mizru faqila li Abi Burdah wa ma bid'u wa mal bid'u qala nabidhul asali wal mizru nabidhush sya'ir faqala kullu muskirin haramun kharrajahu al-Bukhari. An Abi Burdah an abihi Abi Musa al-Ash'ari
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ila al-Yaman. Dari sahabat Abi Burdah. Ini kunyahnya Abi Burdah. An abihi Abi Musa al-Ash'ari. Dari ayahnya yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Jadi Abi Burdah ini anak siapa? Anak dari sahabat, ya, di antara sahabat senior, ya, dari kalangan Al-Ansar, ya, yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Nama anaknya Abi Burdah atau Abu Burdah, ya, Abi Burdah. Siapa nama aslinya? Siapa nama asli Abi Burdah? Musa. Sahih? Ya, nanti kita cari tahu siapa nama asli dari Abi Burdah ini. Dari sahabat Abi Burdah, dari ayahnya yaitu Abu Musa al-Ash'ari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ila al-Yaman. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke negeri Yaman. Jadi Abu Musa ini, ya, akan diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke mana? Ke Yaman. Fasa'alahu. Nah, ini, ya, lihat bagaimana para sahabat ketika diutus oleh Nabi, ya, ilal Yaman, ya, fasa'alahu. Abu Musa bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an asyribatin tusna'u biha. Abu Musa al-Ash'ari, beliau bertanya tentang minuman yang dibuat dengannya. Ya, di Yaman itu, ya, kebiasaan orang Yaman itu suka membuat minuman-minuman, ya, yang difermentasi, ya, diendapkan. Itu namanya nabidh. Ya, nabidh itu bisa dari kurma, ya, kurma itu direndam dengan air, kemudian ditutup, ya, dalam toples, dibiarkan. Bisa 1 bulan lamanya, ya. Kemudian diminum airnya. Itu namanya nabidh dari kurma. Ya, minuman yang diendapkan dari buah-buahan, ya, itu namanya nabidh. Ya, bisa dari kurma, ya, bisa dari madu. Madu itu bisa diendapkan, ya. Bisa juga dari syair, gandum, ya, diendapkan. Jadi airnya itu diminum. Ini kebiasaan orang Yaman dulu. Nah, Abu Musa al-Ash'ari mengetahui, ya, hal ini, ya. Sebelum beliau diutus, beliau cari tahu informasinya. Ini orang Yaman ini gimana orangnya, karakternya gimana, apa kebiasaannya, dicari tahu. Ya, inilah seorang dai, ya, Abu Musa al-Ash'ari. Beliau adalah seorang dai yang akan diutus oleh Rasulullah SAW. Ya, ini pelajaran bagi kita. Ya, ketika kita menjadi dai, ya, menjadi penyeru, ya, sebelum kita terjun ke lapangan, ya, sebelum kita terjun ke daerah, ya, kita harus mengetahui ahwal al-mukhatabin. Ya, kita harus mengetahui bagaimana keadaan orang yang kita seru. Ya, begitu juga ketika kita hendak mendakwahkan kepada keluarga kita. Kita harus tahu karakter bagaimana orang tua kita. Ya, bukan asal-asalan, ya, berdakwah itu ada metodenya. Ya. Jadi Abu Musa bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan minuman ini. Faqala ma hiya?
Rasulullah SAW bertanya, apa itu? Ya, minuman apa itu? Ya. Ketika Abu Musa bertanya terkait dengan minuman, Nabi bertanya kembali, minuman apa itu? Maka Abu Musa mengatakan, qala al-bid'u wal mizru. Ya, al-bid'u, bid'u, ya. Bukan bid'u, ya. Kalau bid'ah itu bid'ah, ya. Kalau bid'u ini minuman, ya. Al-bid'u wal mizru, dua minuman, ya, yang dikenal di kalangan orang Yaman. Faqila li Abi Burdah, kemudian dikatakan kepada Abi Burdah, wa ma bid'u? Apa itu bid'u? Qala nabidhul asali. Bid'u itu minuman yang diendapkan dari madu. Madu itu diendapkan lama-lama, ya, nanti air yang sudah diendapkan itu, fermentasi itu diminum, ya. Wal mizru. Mizru itu nabidhul syair. Kalau mizru itu minuman yang diendapkan dari gandum. Ya, dari gandum. Dari beras bisa, Ustaz? Bisa. Ya. Tapi entah gimana rasanya, ya, enggak tahu, Ustaz. Yang biasa kurma, ya. Kurma diendapkan, ya. Itu teman-teman Ustaz ketika di STDI, ya, ada juga yang mengendapkan kurma itu, diminum airnya. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu haram. Nabi bersabda, setiap sesuatu yang memabukkan itu haram. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Lihat bagaimana Nabi SAW, beliau sangat simple sekali menjawab, tapi mengandung, ya, faedah yang sangat besar, sehingga ini menjadi suatu kaedah, ya. Sedikit saja beliau ucapkan itu menjadi kaedah dalam kita beragama. Kullu muskirin haram. Itu kaedahnya. Ya, setiap yang memabukkan itu haram. Ditambah lagi atau dikuatkan lagi dengan hadis, ya, yang menyatakan bahwasanya sedikit banyak, ya, memabukkan, dan sedikitnya juga memabukkan, ya. Sesuatu yang memabukkan kalau diminum dengan skala banyak, ya, itu bisa memabukkan, ya. Maka yang sedikitnya juga haram. Yang banyak haram, ya. Kemudian yang sedikitnya juga haram. Nah, jadi ketika kita tahu, ya, misalkan minuman keras ini memabukkan, ya. Kemudian kita menganggapkan kalau banyak yang memabukkan, Ustaz. Kalau sedikit nggak apa-apa, ya. Nah, ini ada kaidahnya, ya. Ada kaidahnya. Yang banyak memabukkan, yang banyak memabukkan, maka yang sedikitnya juga haram. Walaupun kita menganggapnya kalau sedikit kita minum minuman keras itu enggak memabukkan, Ustaz. Ya. Maka dibantahkan dengan kaidah yang sedikit atau banyak, ya. Kalau dia sudah memabukkan perkara tersebut, ya, minuman tersebut, maka haram hukumnya walaupun diminum hanya sedikit.
ya, seteguk kita minum, haram. Ya. Nah, lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, beliau Abu Musa ini bertanya hanya dua saja ya, terkait dengan minuman al-bid'u wal mizru tadi. Dua beliau tanya, tapi langsung diberikan kaedah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Nanti enggak banyak tanya lagi. Ya. Sudah tahu kaedahnya. Ya, setiap yang memabukkan itu haram. Baik. Kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, minal ashribati allati kanat tusta'malu fil Yaman indama ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Musa al-Asy'ari ilaihi al-bid'u wa huwa nabidul asli wal mizru wa huwa nabidus sa'ir. Wa qad sa'ala Abu Musa radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadaini syarabain fa ajabahu bijawabin jami' yashmaluhuma wa yashmalu ghairuhuma faqala kullu muskirin haram fa anata an-nabi sallallahu alaihi wasallam tahrim bil iskar fadalla ala anna ma askara minal ashribatil haram wa ma lam yuskir fa innahu halal. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala bahwasannya di antara minuman ya yang dibuat ya, yang diproduksi oleh orang-orang Yaman ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Musa al-Asy'ari adalah al-bid'u wal mizru. Bid'u apa tadi bid'u? Al-bid'u ya, minuman yang diendapkan ya dari madu ya, atau kalau bid'u itu fermentasi madu ya. Kalau mizru, al-mizru ya, fermentasi gandum ya. Nah, apakah minuman tadi ya memabukkan ya? Kalau minuman tadi memabukkan maka haram. Ya, al-bid'u wal mizru tadi. Yang pernah Anda pelajari ya, kalau minuman-minuman yang seperti itu ya, yang diendapkan tadi seperti kurma, kalau kurma kalau terlalu lama diendapkan itu baru memabukkan. Ya, bertahun-tahun misalkan. Nah, itu memabukkan. Tapi kalau cuma 1 bulan ya, atau beberapa minggu, itu malah sehat. Ya, enggak apa-apa. Ya, itu tidak memabukkan. Ya. Apalagi yang difermentasi? Apa? Tape. Ya, tapai bahasa Awanya. Ya. Kalau bahasa Sundanya peyem. Ya. Ubi itu diendapkan ya. Kalau lama-lama itu menjadi apa? Tua. Ya. Jadi tua. Memabukkan? Memabukkan itu, ya. Ngefly dibuatnya. Ya, mabuk itu ngefly ya, bukan pusing ya. Kalau pusing beda. Ya. Pusing beda. Ya, ada makanan yang membuat kita pusing. Ya. Nah, itu beda ya, bukan mabuk itu ya. Kalau pusing beda. Ngefly itu dia mengawang-awang dia pikirannya. Ya, nah itu dia seperti itu.
Maka itu harus kita berhati-hati ya. Di zaman saat sekarang ini yaitu minuman tua seperti itu udah biasa di kalangan masyarakat muda ya, apalagi di desa-desa. Ya enggak? Hah? Ya. Ya sudah tersebar, rusak ya itu. Nah, tugas kita apa? Dakwah ya. Mengingatkan teman-teman, mengingatkan saudara-saudara kita ya tentang agama ini ya. Penting kita ingatkan ya, karena sudah dianggap hal yang biasa. Ya musibah ini. Maka antum ya pionir-pionir dakwah ya harus semangat ya. Ketika berada di kampung ya, melihat itu teman-temannya sudah ada yang minum minuman seperti itu, ingatkan. Ya. Ingatkan dengan baik, nasihatkan, sampaikan keutamaan-keutamaan ketika kita taat kepada Allah. Ya. Kemudian juga sampaikan ancaman-ancaman ketika kita melanggar perintah Allah. Maka ini tugas kita bersama. Kaum muslimin wal muslimat wa abna'iyat talaba rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh, wa kullu ma askara fa huwa haram. Sawa'un kana syaraban aw ta'aman wa sawa'un kana sa'ilan aw jamidan aw daqiqan aw waraqan aw ghairu dhalik fa inna kulla dhalika dakhilun tahta qawluhu sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin haram. Setiap apa yang memabukkan maka itu haram, walaupun baik itu dari jenis minuman maupun dari jenis makanan. Ada makanan yang memabukkan? Hah? Ada enggak? Ada. Ada. Buah palo, buah pala memabukkan. Siapa yang pernah makan buah pala? Hah? Buah pala tahu? Biasa dipakai untuk memasak sama ibu-ibu ya. Nah, pernah nggak kalian tanya orang tua, ini gulainya pakai buah pala atau enggak bu? Ya, sebagian para ulama ya menjelaskan bahwasanya buah pala itu termasuk hal yang memabukkan. Ya, sebagian para ulama. Dan sebagian lagi mengatakan ya tidak sampai memabukkan. Mungkin kalau dikonsumsi secara banyak, buah pala itu membuat seseorang jadi pusing iya. Ya, tapi sampai ngefly kayaknya enggak ya buah pala itu. Kalau pusing ya kalau dikonsumsi skala banyak. Ya. Tapi lil ihtiyat ya, untuk kehati-hatian sebaiknya kita hindari. Ya, ini masih ada perbedaan para ulama ya terkait dengan buah pala itu. Ada yang mengatakan haram mutlak ya berdasarkan hadis. Ya, ada yang menyampaikan bahwasanya buah pala itu tidak membuat ngefly tapi hanya membuat pusing ketika dikonsumsi banyak. Ya. Nah, begitu juga ketika ya minuman yang memabukkan ya atau sesuatu benda yang haram sedikit ya dimasukkan ke makanan ya maka juga haram. Seperti apa? Misalkan ada minyak babi ya untuk memperlezat makanan ya agar rasanya mantap ya, kasih sedikit tetes ya, setetes minyak babi. Enggak boleh ya, haram. Ya. Atau dikasih khamar ya, minuman anggur ya, anggur yang
memabukkan itu dikasih ke makanan, ya, supaya lezat juga, ada rasa anggur-anggur ngefly-nya gitu, ya. Nah, itu nggak boleh, ya, haram, sedikit walaupun sedikit. Nah, maka berhati-hati, ya, terkait dengan perkara ini, ya, karena itu mempengaruhi apa? Ibadah kita, doa kita, ya. Ketika kita makan sesuatu yang haram, ya, sangat berpengaruh kepada doa-doa kita, ya. Kan sudah kita bacakan hadisnya sebelumnya, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram, ya, wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, kemudian dia tumbuh, ya, dengan hal-hal yang haram, maka bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Ya, penting kita memperhatikan apa yang kita makan, ya, itu sangat berpengaruh terhadap doa kita. Wallahu taala alam bissawab. Kaum muslimin wal muslimat wa abna'i at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian atsani, yang kedua, kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, al-khamru ma khamir au khamara au khamira al-aqlu wa ghattahu. Al-khamru, ya, minuman keras, ya, atau minuman yang memabukkan, adalah sesuatu yang dapat menutup, ya, atau menghilangkan akal atau menutup fungsi akal. Ini yang dikatakan memabukkan. Ya, kalau kita pusing masih bisa nggak membedakan sesuatu, ya, misalkan melihat warna, ini warna merah atau warna hitam, masih bisa, ya, kalau kita pusing, ya, masih bisa kita mengenal seseorang, ya, si fulan masih bisa kalau kita pusing, ya, berarti itu tidak dikatakan memabukkan, ya, itu pusing. Yang memabukkan itu apa? Hilang fungsi akal, ya, tertutup, ya, fungsi akal ini. Ya, melihat seseorang, ya, dia seperti bayang-bayangan dia, ya, atau fulan, ya, tapi dia panggil si fulanah misalkan, ya, yang di hadapannya itu laki-laki tapi yang dia lihat perempuan. Nah, ini sudah mabuk dia, ya, sudah hilang fungsi akalnya. Makanya orang yang mabuk, ya, itu bisa melakukan apa saja, bisa membunuh orang dia, ya, bisa merusak benda-benda yang ada di sekitarnya, ya, karena sudah hilang fungsi akalnya, ya, hilang fungsi akalnya. Bahkan bisa dia menzinahi orang tuanya sendiri. Karena apa? Karena mabuk, ya, karena mabuk. Tapi kalau sadar mungkin dia nggak mau, ya, karena dia mabuk, ya, hilang fungsi akalnya, sehingga dia, ya, bisa saja menzinahi orang tuanya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kata Syekh, faqulu ma kana kadzalik dakhilun tahta qauluhu sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin haram. Kalau yang demikian, ya, menghilangkan fungsi akal, ya, menutup fungsi seorang berpikir, ya, maka ini masuk ke dalam sabda Rasulullah SAW, setiap yang memabukkan itu haram. Wa kullu syai' askara kathiruhu faqaliluhu haram. Dan segala sesuatu atau setiap sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya juga haram. Wa dzalika saddan lidzari'ati al-musilati ilal muskir. Kenapa diharamkan? Ya, untuk saddu zari'ah, ya, menutup celah, ya, menutup celah supaya tidak terjatuh kepada sesuatu yang memabukkan. Ya, contoh tadi, ya, minuman yang memabukkan.
Kemudian kalau minum banyak itu mabuk, ya. Maka ketika seseorang yang minum banyak itu mabuk, maka sedikitnya juga haram. Walaupun tidak memabukkan, ya, dia minum sedikit, nak mabuk dia. Ya. Walaupun dia tidak mabuk, ya, karena makan sedikit, minum sedikit, ya, tetap haram.